Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita semua yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan Allah senantiasa akan memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita pergi ke Malang jamaah sekalian, atau di Terawas, di sana akan kita ketahui ada sumber jamaah sekalian. Yang sumber ini nanti akan mengalir ke sungai-sungai dan bercabang-cabang yang sangat banyak. Dan dari satu sumber itu akan memunculkan kemanfaatan yang sangat banyak sekali. Namun jamaah sekalian, dalam khutbah kali ini
kita sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Tentang apa jamaah sekalian? Ada 3 sumber kerusakan yang akan dialami oleh manusia, yang akan kita alami ketika 3 hal ini dilakukan oleh seseorang. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika 3 sumber ini kita mampu menghindarinya, niscaya kita tidak akan menuju kepada kerusakan. Apa 3 sumber itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasu muhlikat. Ada 3 hal atau 3 sumber yang akan merusak kalian semua. Ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menghindari 3 hal ini jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, hawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Ini jamaah sekalian. Kita ketahui bahwasanya semua manusia, baik itu Islam atau non-Islam, dia itu diselimuti oleh hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu dorongan yang kuat, dorongan yang besar untuk melakukan keburukan, kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan, yang akan menimbulkan seseorang itu rela atau mentolong membunuh seseorang, atau mencopet, atau merampok, atau membegal, atau putus hubungan dengan saudara. Itu semua dihembuskan oleh hawa nafsunya. Akalnya sudah tidak dipakai lagi jamaah sekalian. Karena ketika seseorang itu sudah tidak memakai akal, itu dia akan kembali seperti hewan. Karena hakikat manusia jamaah sekalian, jemblegere menungso, itu dikatakan al-insan hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natik, seperti hewan yang berakal. Jadi manusia itu bagaikan hewan yang berakal, alias ketika akalnya itu sudah tercabut dalam dirinya, akan muncullah sifat kehewanan itu. Oleh karena itu ditegaskan di dalam Al-Quran itu bahkan akan bisa lebih hina daripada hewan itu. Kal an'am bal hum adol. Bahkan manusia itu akan jatuh kepada titik yang lebih hina daripada binatang itu. Makanya ada istilah sak kejem-kejeme macan nggak sampai menerkam anaknya. Tapi bisa juga, boleh jadi dan banyak juga sampai orang kalau sudah kena nafsu, hawa nafsu, anaknya saja dijadikan wadal untuk pesugihan karena hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan dari hembusan hawa nafsu ini yang tidak akan mengena orang awam saja. Semua lapisan akan kena. Baik itu orang awam, baik itu guru, baik itu ustadz, atau itu kiai, profesor, doktor, dia akan dihinggapi oleh hawa nafsunya. Tapi kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, alias akan terjerumus dalam kejahatannya. Nah, dengan apa jamaah sekalian kita
mampu mengendalikan hawa nafsu itu? Yakni dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lalu kita memperbanyak zikrullah, ingat pada Allah. Kita gemar menghadiri majelis taklim. Itulah yang akan seseorang itu yang akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika itu semua dilupakan, dia akan dihinggapi, dikejar terus oleh yang namanya hawa nafsu. Dan inilah sumber pertama yang akan menjadi kerusakan manusia itu, hawa muttaba, yang menurutkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua kata Rasulullah, sumber daripada kerusakan manusia itu adalah wasuhun muta'un, kikir yang ditaati, kikir yang dituruti, kikir yang diingu terus, alias orang itu sangat pelit, sangat kikir, dan itu tidak berubah-ubah. Dan kekikiran inilah yang akan menjadikan sumber kerusakan dirinya. Baik rusak dirinya, baik rusak keluarganya, baik rusak lingkungannya. Karena sifat kikir ini jamaah sekalian. Lalu jamaah sekalian, kenapa orang terlalu kikir itu? Orang itu jamaah sekalian, yang pertama dia terlalu cintanya kepada dunia ini. Nah, ini jamaah sekalian, dia terlalu cintanya kepada dunia ini. Dia tidak memahami hakikat dunia ini, bahwasanya dunia ini hanya lahwun walaibun, hanya sendaguro saja, hanya sendaguro saja. Bahkan kalau kita berpikir lebih panjang jamaah sekalian, lebih ilmiah jamaah sekalian, kalau di alam jagat raya itu, dunia itu hanya setitik debu saja, setitik debu saja jamaah sekalian. Apalagi isinya. Itulah jamaah sekalian. Oleh karena itu kita ingat doanya Abu Bakar As-Siddiq jamaah sekalian. Abu Bakar itu orang kaya, Utsman bin Affan itu orang kaya, lalu Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Tapi doanya Abu Bakar bagaimana jamaah sekalian? Ya Allah, letakkan harta dunia itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan dunia ini di tanganku, tapi jangan di hatiku. Artinya ketika orang kikir itu jamaah sekalian, harta dunia itu dimasukkan di dalam hatinya. Oleh karena itu, mari kita mencari karunia Allah agar kita bisa menyempurnakan agama ini. Karena agama ini ada yang namanya zakat, ada yang namanya sodako, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji, yang membutuhkan harta. Tapi jamaah sekalian, harta itu sarana kita untuk ibadah, dan harta itu sekedar kita letakkan di tangan saja, jangan dimasukkan di dalam hati kita. Itulah terapinya agar kita tidak ngingu kekikiran yang ada pada diri kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, sumber daripada kerusakan manusia itu adalah wa ijabul mar'i bi nafsi. Wa ijabul mar'i bi nafsi, membanggakan dirinya sendiri. Membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Apa namanya?
alias sombong. Kenapa orang itu kok menyombongkan diri, jamaah sekalian? Dia dihinggapi dirinya merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian. Gara-gara orang sombong itu merasa dirinya paling baik dan merasa dirinya paling benar. Dan ini sifatnya iblis sejak dahulu kala. Ya Allah, kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Wong saya ini engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Sombongnya keluar karena merasa penciptaannya dari api. Lalu kenapa orang sombong itu, jamaah sekalian? Yang kedua, orang sombong itu karena tidak senang dengan nasihat orang lain. Tidak senang dengan nasihat orang lain. Padahal jamaah sekalian, kita itu harus merasa hamba Allah yang lemah. Oleh karena itu, sikap nasihat itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menghindari 3 sumber kerusakan seseorang itu, yakni hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang ditaati. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa ijabul mar'i binafsi, membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.